Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kakak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Kabar baik, Kak. Alhamdulillah. Ya, sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dipermudah oleh Allah Ta'ala. Doa dimulai. Amin. Nah, coba dilihat kiri kanannya, depan belakang, ada temennya nggak nih yang nggak masuk nih? Ada nih, Kak, teman saya nggak lagi sakit. Wah, kenapa itu dia? Sakit? Lagi, Kak. Oh, lagi sakit. Ya, mudah-mudahan cepat sehat begitu ya. Ya. Nah, oke. Untuk pertemuan kali ini kita membahas pertemuan pada minggu lalu. Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Udah lupa, Kak? Lupa. Belajar apa, Kak? Nah, minggu lalu kita belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi, yang mana di dalam itu tersebut kita mempelajari tentang sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, sampai kepada peran accounting itu sendiri, begitu. Pelajaran kita minggu ini kita akan membahas tentang pedas. Aduh, apa nih ya, pedas? Ya. Pedas ini singkatan dari persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum kita membahas tentang ini, di situ ada gambar. Kira-kira apa hubungannya aset perusahaan dengan persamaan dasar akuntansi ini? Kayak itu nggak sih, Kak? Kayak suatu misalnya aset itu pindah kepemilikan gitu dari satu pihak ke pihak yang lain. Di situ kan ada gambar mobil yang atas ya. Oh, yang ini. Ada gambar mobil sama ada gambar bangunan gitu ya. Nah, kedua hal tersebut merupakan aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Nah, hubungannya apa dengan persamaan dasar akuntansi? Nah, persamaan dasar akuntansi sendiri ini merupakan hubungan antara harta, utang, dan modal. Nah, jadi harta tersebut yang tadi ada kendaraan, ada bangunan gitu ya, itu merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan. Nggak peduli itu dia dapatnya dari utang ataupun dari modal. Jadi nggak semua harta yang dimiliki oleh perusahaan itu dimiliki dengan uang tunai gitu ya, dibeli. Misalkan kendaraan dia bisa aja ngutang gitu ya. Jadi antara utang dan modalnya ini jika dikalkulasikan itu menjadi harta. Maka di persamaan dasar akuntansi ini makanya dikatakan hubungan. Kenapa dikatakan hubungan? Hubungan ini maksudnya ya, jika harta kita itu bertambah atau berkurang maka akan mempengaruhi besarnya utang atau modal, gitu teman-teman ya. Jadi ada hubungan timbal balik atau keterkaitan antara harta, utang, dan modal. Maka dalam persamaan dasar akuntansi itu bisa dikatakan aktiva sama dengan pasifa. Apalagi itu ya, ada aktiva, ada pasifa gitu ya. Nah, aktiva ini merupakan harta atau aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Ada harta begitu ya. Pasifa ini ada utang dan modal. Gitu. Nah, jadi untuk akunnya sendiri ini harta ada beberapa akun lagi, itu ada kas, ada piutang, peralatan, perlengkapan, terus tadi itu kayak motor, mobil, kendaraan gitu ya, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Utang di sini ada utang usaha, wesel bayar. Nah, di modal ini ada yang namanya investasi awal. Lalu ada pendapatan,
beban dan prefer. Nah, kira-kira teman-teman sini pernah melakukan transaksi keuangan nggak? Iya, Pak. Kira-kira beli apa? Kayak beli makanan di supermarket juga udah termasuk transaksi. Beli, ya betul, beli makanan, di apapun itu ya. Nah, itu kan misalkan saya membeli ini spidol gitu ya. Nah, spidol ini kalau udah kita beli merupakan harta kita gitu ya. Duit kita keluar gitu kan. Logikanya duit kita keluar, ada yang berkurang, tapi harta kita bertambah dalam bentuk spidol gitu, dalam bentuk barang. Dalam hal ini kalau barang biasanya dalam akuntansi disebut perlengkapan, karena masa habis pakainya di bawah 1 tahun. Kalau di atas 1 tahun itu namanya peralatan gitu ya. Nah, terus selanjutnya ini tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Ada gimana caranya kita analisis transaksi. Jadi apa aja transaksi-transaksi yang berhubungan antara harta, utang, dan modal gitu. Yang pertama, ada hubungan antara perubahan harta dengan harta. Gimana tuh maksudnya? Ada yang berubah antara harta dengan harta, entah itu kasnya, piutangnya, peralatannya, perlengkapannya, itu yang bertambah ataupun berkurang. Tadi contohnya kayak saya beli spidol begitu ya. Beli spidol, kas saya berkurang ya, uangnya berkurang gitu kan. Terus perlengkapan saya bertambah. Jadi antara harta dan harta itu ada perubahan gitu. Ini untuk harta dan harta, yang pertama transaksinya tentang pembelian tunai. Beda lagi kalau kredit nanti. Ada pembelian tunai, ada penerimaan piutang. Nah, terus yang kedua, perubahan harta dengan utang. Kira-kira apa nih transaksi antara harta dengan utang? Yang tahu? Kalau pembelian tunai ini mengakibatkan kas kita berkurang gitu ya. Kalau utang berarti kebalikannya, pembelian kredit ya. Harta kita dapat, spidol misalnya saya beli kredit nih. Spidol saya dapat tapi duit saya nggak berkurang gitu kan. Tapi utang saya bertambah begitu. Artinya pembelian kredit. Bisa juga ketika membayar utangnya gitu kan, harta saya kasnya berkurang tapi utangnya berkurang juga gitu ya. Pembayaran utang. Bisa juga ketika minjem duit ke bank gitu ya, minjem utang. Nah, yang terakhir itu perubahan harta dengan modal. Nah, ini modal ada investasi awal, pendapatan, beban, sama riba. Kira-kira harta apa nih yang berpengaruh terhadap antara perubahan harta dengan modal? Yang pertama itu ada investasi awal. Ketika perusahaan ingin menjalankan usahanya kan pasti awal-awal itu dia menginvestasikan uangnya gitu ya, dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk alat-alat misalkan kayak gini gitu ya, ada AC gitu, ada apapun itu, ada bangunan gitu ya. Itu investasi awalnya. Hartanya si perusahaan bertambah, modalnya juga bertambah gitu ya. Terus pendapatan. Misalkan kalau di sini pendapatannya berarti dalam bentuk SPP, apa kalau soalnya saya SPP gitu ya. SPP juga ya. Ya, pendapatannya bisa dari anak yang les di sini gitu kan. Itu ada pendapatannya. Jadi kasnya bertambah, modalnya juga dalam bentuk pendapatan bertambah begitu. Terus ada beban dan terakhir. Oke, sampai sini paham?
Jadi kita lanjut daripada bingung sama apa namanya teori-teori. Jadi kita gimana caranya mencatat transaksi-transaksi yang ini contohnya ke dalam bentuk persamaan dasar akuntansi. Gitu. Ini saya hapus ya. Nah, untuk transaksinya saya kasih contoh perusahaan saya sendiri yang saya bangun baru berkembang gitu ya. Itu tentang perusahaan jasa, namanya jadi kita pertama untuk mencatat bersama dasar akuntansi ini ditulis dulu nama perusahaannya gitu ya. Ini nama perusahaan, misalkan di sini namanya Brand Academy, berarti Brand Academy paling atas, baru apa yang mau kita buat, persamaan dasar akuntansi. Nah, yang di bawah terakhir itu tentang periodenya, misalkan di bulan ini bulan Maret gitu ya. Berarti Maret 2023. Jadi yang pertama ketika awal perusahaan itu dibangun pasti dia menginvestasikan dananya gitu untuk modal. Nah, dalam hal ini menginvestasikan modal dalam bentuk uang senilai 25 juta dan kamera senilai 5 juta gitu. Itu tanggal 1 biasanya untuk awal berdirinya gitu. Kamera kira-kira masuk ke dalam peralatan atau perlengkapan? Peralatan. Kenapa? Karena bisa digunakan lebih dari 1 tahun, masa habis pakainya lebih panjang gitu ya. Jadi di peralatan kita bertambah senilai 5 juta dalam bentuk uang tunai. Di situ berapa? 25 juta. Berarti kas kita bertambah senilai 25 juta. Nah, modalnya berapa? Modalnya itu kan tadi kan aktiva sama dengan pasiva, berarti antara aktiva sama pasiva harus sama. Nah, modalnya ini dinamakan modal, berarti kas ditambah dengan peralatan. Ya, kalau ditotalin jadi 30 juta. Jadi modal yang dimiliki oleh Air Project ini senilai 30 juta, tapi dalam bentuk uang kas 25 juta dan peralatan 5 juta, begitu. Nah, keterangan di sini kita tulis investasi awal. Nah, habis ini paham? Oke, kita lanjut. Situ tanggal selanjutnya tanggal berapa? Saya lupa. Tanggal 2. Ini biasanya bayar sewa gitu ya. Membayar sewa. Kalau perusahaan misalkan kayak gini, di sini di Brand Academy mungkin disewa ruko itu untuk 1 tahun gitu ya. Untuk 1 tahun biasanya itu sewa dibayar di muka. Tapi karena ini perusahaan mungkin masih baru, jadi dia hanya membayar 1 bulan ke depan aja begitu ya. Jadi masuknya ke dalam beban sewa. Nah, ketika dia membayar berarti apa yang berkurang? Kasnya. Jadi setiap uang yang keluar atau yang masuk itu kita namanya kas gitu ya. Dalam pikiran kita gitu yang gampang, setiap uang keluar masuk itu namanya kas. Jadi itu berkurang senilai 6 ya. Lupa. 1 juta. Membayar loko 1 juta. Nah, ini kan bertambah 25, ini berkurang. Membedakan di dalam akuntansi itu di dalam kurung buka dan kurung tutup. Jadi ini tandanya berkurang, begitu ya. Di sini berkurang, di pasiva juga harusnya berkurang. Apa yang berkurang? Utang atau modalnya? Modal. Kan tadi dalam modal ada pendapatan, ada beban, ada pasiva gitu ya. Berarti modal juga berkurang 1 juta. Kenapa ini berkurang? Di sini namanya beban sewa, ada keterangannya. Nah, kalau udah begini dijumlah. Tuh. 25 dikurang 1, 24. Piutang masih belum ada, perlengkapan belum ada, peralatan 5 juta, modal 29. Nah,
Hubungannya tadi tetap aktiva sama dengan pasiva. 24 tambah 5 29, di pasivanya juga 29 juta. Tanggal 6. Itu tentang apa? Pembelian perlengkapan secara kredit 1 juta. Pembelian perlengkapan, berarti perlengkapan kita bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah senilai 1 juta. Terus belinya tunai atau kredit? Secara kredit. Secara kredit berarti apa yang berubah? Utangnya yang bertambah. Utangnya 1 juta. Nah, masih sama, di aktiva bertambah 1 juta, di pasiva juga 1 juta. Tuh. Setelah ini di total lagi. Masih 24. Jadi setiap ada transaksi itu disaldoin, dijumlahin gitu ya. Jadi biar tahu antara aktiva dan pasiva harus sama. Ini kalau beda pasti atasnya ada yang salah gitu. 24 di piutang belum ada 1 juta, ini 5 juta, 1 juta, 29 juta. Nah, jadi masih sama antara aktiva dan pasiva. Di pasiva 30 juta, di aktiva juga 30 juta. Oke, kita lanjut. Tanggal berapa? Tanggal 9, Kak. Tanggal 9 itu ngapain? Pendapatan jasa 5 juta. Pendapatan jasa 5 juta itu pendapatan jasa. Berarti ketika ini perusahaan ini moto gitu ya, itu dapat pendapatan. Berarti dapat apa? Kas. Dapat kas. Nilai berapa tadi? 5 juta. 5 juta. Terus di pasivanya apa yang bertambah? Utang atau modal? Modal. Tambah 5 juta. Ini tadi lupa. Nah, selanjutnya tanggal berapa lagi di situ? Tanggal 12. Tanggal 12. Ngapain tuh? Pelunasan utang atas transaksi tanggal 6. Nah, atas transaksi tanggal 6. Tanggal 6 tadi dia ngapain tuh? Beli kredit kan ya, 1 juta. Nah, walaupun di soalnya nggak ditulis berapa yang dia bayar, tapi kan dia melunasi utang di tanggal 6. Ya, berarti totalnya 1 juta. Ketika dia melunasi utang, apa yang berkurang? Kasnya, karena mengeluarin duit begitu ya. Dalam kurung 1 juta. Terus apa lagi yang berkurang? Modalnya, karena bayar Utangnya berkurang karena udah dibayar gitu ya. Berarti habis kan utangnya gitu kan. Nah, di sini lunasan utang. Kita total lagi. Nah, terus tanggal berapa lagi? Kemudian tanggal 15, Kak. Tanggal Pendapatan jasa editing 15. 2 juta yang dibayar setelah editing selesai. Nah, berarti udah dibayar belum tuh? Belum. Belum. Kalau belum dibayar masuknya kemana kira-kira? Piutang. Piutang, karena piutang itu data tagihan kita kepada pelanggan. Berapa? 2 juta. Ini pendapatan kita bertambah tapi belum ada duitnya begitu ya. Terus di pasivanya utang atau modal? Modal. Nah, pendapatan betul, modal 2 juta bertambah juga. Pendapatan ditotalin lagi. Masih ada? Tanggal berapa lagi? Tanggal 20. Tanggal 20. Mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi, artinya prive kalau dalam bahasa akuntansinya begitu ya. Mengambil uang pribadi berarti apa yang berkurang? Kasnya berkurang. Kasnya berkurang karena diambil begitu kan ya? Diambil ya 500.000. Terus apa lagi? Modal juga berkurang. Modalnya juga berkurang 500.000. Jadi sama, tetap sama antara aktiva dan pasiva. Ini saya tulis prive, pengambilan pribadi. Nah, yang terakhir itu ada tentang beban ya, bayar gaji karyawan. gaji karyawan senilai, itu biasanya di akhir
di tanggal 25 atau di akhir bulan gitu ya. Membayar gaji, berarti apa yang berkurang? Kasnya. Berapa juta? 2 juta. Dalam kurung 2 juta. Gitu. Terus apa lagi? Modal juga berkurang. Modal juga berkurang karena ada beban gaji. Gaji karyawan 2 juta. Ini beban gaji. Nah, cukup sampai sini. Iya, jadi antara aktiva sama pasiva harus sama. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas, Pak. Udah jelas. Jadi cukup sekian sampai di sini pelajaran kita hari ini. Jadi pada intinya persamaan dasar akuntansi itu apa tadi, masih ingat nggak? Persamaan dasar akuntansi mendeskripsikan hasil transaksi dan ketetapan dalam persamaan dasar akuntansi. Ya, benar. Jadi ya, intinya antara aktiva dan pasiva itu sama. Ya. Oke, cukup sekian yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.